Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Syesa Putri dengan NIM 24053027. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proposal PNW yang bertema Lulus Band yang beranggota Muhammad Rida, Mela Syesa Putri, Yana Yulia, Hasanul Habibi, Anhar Agil Gunawan. Di era fashion modern, aksesoris telah berkembang menjadi elemen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap penampilan, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi diri yang unik. Kebutuhan terhadap aksesoris yang menarik dan penuh nilai seni terus meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang ingin tampil lebih fashionable dan berbeda. Melihat peluang ini, sekelompok mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Padang memutuskan untuk mendirikan usaha aksesoris handmade berbasis manik-manik yang diberi nama Lost Beat. Lost Beat berfokus pada pembuatan berbagai jenis aksesoris handmade seperti gelang, kalung, anting, dan hiasan rambut, yang semuanya dibuat dengan kreativitas tinggi menggunakan bahan-bahan berkualitas. Ini adalah tujuan: 1. Memberdayakan kerajinan lokal dan pelestarian budaya. 2. Produk bernilai seni dan personal. 3. Ramah lingkungan dan estetik. 4. Mewakili kreativitas dan gaya hidup generasi muda. Selanjutnya, deskripsi usaha. 1. Nama usaha Lost Bands. 2. Produk gantungan kunci, gelang, kalung, hiasan tas, dan dinding. 3. Handmade dan customized. 4. Bahan lokal berkualitas. Selanjutnya, produk unggulan. 1. Gantungan kunci manik-manik. 2. Aksesoris tas dan pin. 3. Gelang dan kalung personal. 4. Hiasan dinding artistik. 5. Bisa disesuaikan tema, warna, dan desain. Target pasar kita yaitu orang-orang muda 18-40 tahun yang peduli dengan lingkungan dan memiliki selera terhadap produk yang unik dan berkualitas. Kita juga menargetkan seperti wisatawan, pelajar, dan pecinta DIY. Kita masuk pada tahapan usaha. Yang pertama, perencanaan. Membuat rencana bisnis dan mengatur strategi. Yang kedua, produksi, tahapan yang menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga, pemasaran, mempromosikan produk atau jasa. Yang keempat, penjualan dan distribusi, tahapan yang menjual dan mendistribusikan produk atau jasa. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pengembangan. Di tahap ini mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan keberhasilan. Tahapan ini membentuk siklus usaha yang berkelanjutan. Pada strategi pemasaran, kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Shopee untuk mempromosikan produk. Yang kedua, kolaborasi influencer, seperti bekerjasama dengan influencer untuk meningkatkan nama brand. 3. Event offline, mengikuti bazar kampus dan pameran untuk meningkatkan visibilitas produk. Yang keempat, workshop DIY, mengadakan workshop DIY untuk konsumen, meningkatkan interaksi dan loyalitas. Strategi ini bertujuan meningkatkan kesadaran brand, meningkatkan penjualan, dan membangun komunitas yang loyal. Selanjutnya, menjelaskan lokasi dan operasional. 1. Lokasinya di Universitas Negeri Padang. Lokasi bisnis ditempatkan di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang. Ini adalah lokasi yang strategis karena berada di pusat aktivitas mahasiswa dan akademisi. Kemungkinan interaksi langsung dengan target pasar yang juga berasal dari kalangan mahasiswa. 2. Target produksi 300 piece per bulan. Bisnis ini menetapkan target produksi sebanyak 300 unit produk per bulan. Artinya dalam satu hari kerja, asumsi bisa 25 hari kerja per bulan, produksi sekitar 12 piece per hari. Target ini realistis untuk skala bisnis kecil menengah dengan bantuan tenaga mahasiswa. Keuntungan lokasi, akses SDM kreatif. Lokasi di kampus memberikan akses langsung ke mahasiswa kreatif yang bisa terlibat sebagai tim produksi, desain, atau pemasaran. Program kampus berpotensi mendapatkan dukungan dari program kewirausahaan kampus, inkubator bisnis, pelatihan, dan event kampus yang bisa menjadi wadah promosi produk. Jadi kesimpulannya, materi ini menunjukkan bahwa bisnis ini memanfaatkan ekosistem kampus secara maksimal untuk produksi yang efisien, tenaga kerja yang kreatif dan murah, serta potensi dukungan dari program universitas. Berikutnya analisis keuangan. Modal awal Rp4.600.000.
Harga jual 18.399 per pieces. BEP 37 pieces. Laba bersih 938.398 per bulan. Roll 20%. Selanjutnya penjelasan pada materi business model canvas. 1. Key partner merupakan pihak eksternal yang membantu operasional atau nilai bisnis seperti supplier bahan baku, distributor, atau kolaborator strategis. Key aktivitas penting yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan seperti produksi, pemasaran, dan inovasi. Value promotion merupakan nilai utama atau manfaat yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan, misalnya produk unik, harga terjangkau, atau layanan personal. 2. Customer relation channel, cara bisnis membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan, misalnya melalui pelayanan pelanggan yang responsif, loyalty program, atau interaksi media sosial. Channel atau saluran merupakan media atau jalur distribusi yang digunakan untuk menjangkau pelanggan dan menyampaikan produk atau layanan seperti toko online, marketplace, atau media sosial. 3. Customer segment, struktur revenue stream. Customer segment merupakan kelompok target pelanggan yang dilayani oleh bisnis, bisa berdasarkan usia, minat, lokasi, atau perilaku. Konstruktif semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis, termasuk biaya produksi, pemasaran, distribusi, dan operasional lainnya. Revenue stream, cara bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan seperti penjualan produk, langganan, atau komisi. Rincian rencana anggaran. 1. Bahan baku. Dengan total pengeluaran 1.164.000. Ini adalah biaya untuk membeli material utama yang akan digunakan untuk membuat produk. Bahan baku bisa mencakup karet, aksesoris kecil, perekat, dan sebagainya. 2. Pengembangan produk. Memerlukan modal 650.000. Biaya untuk eksperimen atau peningkatan kualitas produk, termasuk pengujian desain, prototipe awal, atau pengadaan alat bantu produksi. 3. Perlengkapan yang dengan modal 1.360.000. Alat atau perlengkapan pendukung produksi seperti gunting, alat potong, meja kerja, lem tembak, atau kemasan, dan lain-lain. Bisa juga mencakup inventaris kecil lainnya. 4. Promosi digital. Memerlukan modal 75.000. Biaya untuk pemasaran, khususnya di media sosial atau platform digital, mungkin mencakup desain konten promosi, biaya iklan, dan sebagainya. Jadi totalnya 3.277.000. Jumlah keseluruhan dari semua komponen biaya awal ini adalah jumlah dana yang diperlukan untuk memulai bisnis agar bisa berjalan dan memproduksi produk pertama. Kesimpulan. 1. Usaha kreatif berkelanjutan dan menguntungkan. Yang kedua, potensi ekspansi besar di pasar lokal dan internasional. Yang ketiga, siap bersaing dengan produk unik dan layanan personal. Baiklah, karena itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.